rahasia Allah. Hebatnya Allah seperti itu. Makanya perlunya pentingnya mengenal Allah gitu. Iya, kita mengenal Allah. Jangan kita menyembah apa ya Tapi sebelum banyak orang yang dia terlalu fokus ke arah mengenal Allahnya dulu. Padahal dasarnya itu ya mengenal diri. Iya, mengenal diri baru bisa mengenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Kenali dulu diri, biar tahu diri. Iya, betul. Jadi dia baru bisa tuh mengenal Tuhannya. Harus yang dicari tuh diri kita dulu, kita harus kita tahu. Oh iya. Jadi ya. Nah, kalau di tempat ini masih ada nggak kuntet-kuntet seperti itu? Kuntet itu apa? Kalau kuntet ya dukun sing gak jelas ngono. Dukun santet. Nah, kuntet. Iya, dukun santet sing ora iso nyantet nakal santet. Tapi kalau di Jakarta itu ya ada sih ada, tapi mereka nggak dipublish, nggak nggak mempublikasikan kayak di Jawa gini kan. Terang-terangan ya. Iya. Tapi kalau di Jakarta itu ngumpet-ngumpet. Begitu. Paling dari mulut ke mulut. Oh iya. Jadi enggak seperti di ini ya. Kayak nggak seperti di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semua sahabatku dan semua sahabat Anita Indigo dimanapun berada, tidak lupa lagi saya dan Mbak Anita minta doanya semoga sehat selalu, panjangkan umur, berikan rezeki yang banyak, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini ketemu saya lagi di video-video berikutnya sahabat. Ini saya ketemu Mas Denny, ini suaminya Mbak Anita Indigo sahabat. Nah ini juga spiritual juga ya, ini spiritual handal sahabat. Kalau Mas Denny ini bukan ngepet janda, yang ngepet janda itu saya ya. Ini sukanya terbang sahabat ya. Tapi sebelum mencapai aja ya keselamatan ya. Benar. Iya. Nyata juga bebas. Coba ya. Selamat lah. Oh selamat. Ya sahabat, marilah kita berselawat sama Mas Denny. Ini teman Mas Denny ini ada asal dari Jakarta Timur ya. Ini juga di sana membuka pengobatan. Silahkan yang dekat sama Mas Denny atau Mbak Anita Indigo silahkan datang ke tempatnya Mas Denny ya, insya Allah. Tapi kesembuhan milik Allah, manusia tidak ada yang bisa menyembuhkan dan tidak bisa harus sembuh, tidak bisa, manusia tidak bisa. Itu rahasia Allah ya. Jadi kalau dengan pengobatan ke tempatnya Mbak Anita atau ke tempat saya, itu kalau sembuh urusan Allah ya, cuman manusia itu bisa perantaran aja, lewat lah insya Allah ya. Baiklah kita bersolawatan, semoga kita mendapatkan syafaatnya bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawatnya salawat Jibril ya. Salawat Jibril itu kalau saya pribadi itu menenangkan hati sahabat. Kalau yang sudah merasa ya atau meresapi salawat Jibril itu, aduh, kalau dengar salawat itu pasti insya Allah nangis, pasti di sahabat. Karena benar-benar merasa cinta sama Rasulullah, sama pejuang dulunya di sahabat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Nah, ini berbincang-bincang sama Mas Denny. Ini posisi saya lagi di Padepokan Pusat, sahabat. Ini di Padepokan Cakra Alur dari Nusantara ini. Di tempatnya guru besar GNS. Nah, gimana Mas Denny, kita pulangnya kita bareng atau enggak ini pulang ke sana? Ya, yang jelas ya bareng lah. Ya, pulangnya bareng sama amanat dari guru saja. Ya betul, sama ini saya sama Mas Denny menunggu amanat dari guru besar. Karena mungkin guru besar ada rencana atau ada pekerjaan yang lebih penting gitu ya. Iya. Ya, karena saya di sini sama Mas Denny sebenarnya saya itu cuma mau sebentar, tapi berhubung ada sesuatu ya atau ada pekerjaan yang harus kita bantu atau gimana ya, ini belum jelas. Insya Allah nanti malam atau kapan ada penjelasan ya Dari guru besar. Ya mungkin besok pulang dari sini Mas ini bisa ke tempat saya ya. Tuh sahabat, saya tarik ke tempat saya. Nyari setan belek. Ya ini nyari setan belek atau ngap setan belek itu, setan kuntet tuh. Nah kalau di tempat ini masih ada nggak kuntet seperti itu? Kuntet itu apa? Kalau kuntet ya dukun sing gak jelas ngono. Dukun santet. Nah Kuntet. ya dukun santet sing ora iso nyantet. Nah kalau santet Tapi kalau di Jakarta itu ya ada sih ada, tapi mereka nggak dipublish, nggak nggak mempublikasikan kayak di Jawa gini kan. Terang-terangan ya. Iya. Tapi kalau di Jakarta itu ngumpet-ngumpet. Begitu. Paling dari mulut ke mulut. Oh ya. Jadi enggak seperti di sini ya. Kayak nggak seperti di Jawa. Di Jawa. Sama rokok ya. Ini lagi nyantai saya Mas Denny. Ini rokoknya saya dibelikan sama Mas Denny. Mas Denny itu orang baik. Saya dibelikan rokok. Saya nggak punya uang, punya tapi cuma sedikit aja. Jadi saya nggak berani beli rokok. Tadi udah bawa dari rumah, dikasih orang, kasih pasien 2 bungkus. Saya bawa ke sini udah habis, alhamdulillah. Terus saya kehabisan, dibelikan sama Mas Denny. Saya nggak tahu ini dibelikan ya alhamdulillah. Ini namanya rezeki sahabat. Rezeki itu bukan rupa uang aja ya. Nah, termasuk ini rezeki juga sahabatan, kita juga rezeki, begitu kan? Iya betul. Pernah saya itu kemarin ke tempatnya Mas Denny, pulang jadi masuk angin. Aduh, karena di mobil itu kan bawa AC itu Mas Denny. Aduh, saya sama anak saya istri menjengking semua di rumah. Aduh, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan hidup. Kita tetap bersyukurlah kepada Allah. Ngobrol apa lagi? Ini jangan bahas itu dukun-dukun sing ora jelas. Gini Mas Denny. Kalau ngomong Jawa kan nggak tahu ya, kurang jelas ya. Nah, kalau saya bahasa Indonesia kurang jelas karena saya nggak sekolah dulunya itu. Saya udah berkali-kali di YouTube ngomong saya nggak sekolah. Benar tuh, apa adanya, saya nggak saya tutup-tutupin. Apa adanya kerja saya sudah saya mungkin Mas ini juga tahu pekerjaan saya yang sebenarnya gitu kan. Tapi memang saya itu ya orang biasa itu aja. Nah begini Mas ini, saya itu kepingin mencari dukun ya yang tidak biang tapi mengaku dukun. Nah itu kan penipu juga. Nah misalkan banyak kan, kita itu harus memberi yang sebenarnya. Misalkan saya ke tempatnya siapa, minta segini, membunuh orang, menyeret orang gitu kan, minta memakan 50 juta, 100 juta kan kasihan. Kita harus diberantas seperti itu ya, insya Allah. Itu kan nggak jelas. Kalau memang mempunyai ilmu ya buat perbaikan. Nah, untuk menolong orang lah, mengobati orang itu kan bagus ya. Nah, nggak usah ngapusi ya, orang kalau ngapusi apa? Nek wong ngapusi iku kudu sponsor. Nah, itu apa?
Jadi opwanane. Wadahnya. Apa? Nanti kita ngetak perak berbincang-bincang ngobrol bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa, saya bahasa Indonesia. Oh gitu. Berarti kalau bahasa Jawa Mas ini sedikit-sedikit tahu, tapi mengucapkan ribet ya. Iya itu. Kata orang Jawa itu cetak telang sahabat. Kalau bahasa Jawa di Indonesia itu cetak telang sama. Kalau saya bahasa Indonesia di bahasa Indonesia di Jawa kan cetak telang. Tuh. Karena ilat-ilat Jawa, aku maksudnya kalau macam ini asli Jakarta. Jadi bahasa Jakarta ya tetap menguasai daerahnya. Kalau saya Jawa ya menguasai di Jawa. Itu. Ngerokok dulu. Biar stres. Saya udah ditunggu istri itu di rumah. Karena istri yang tersayang ya. Tuh. Ada yang lain hanyalah satu. Kemarin yang saya bawa ke tempat yang macam itu. Iya. Oh, berarti nggak ada lagi pos 2 nggak ada? Nggak ada, cuma satu aja macam ini. Gitu. Yang gitu ada sahabat ya. Pokoknya sing rukun aja. Ya minta doanya macam ini dan minta doanya Mbak Anika Indiku, semoga keluarga saya ini sehat semua, anak saya semoga jadi anak solihah, karena anak saya perempuan semua tuh ya. Anak saya 3 macam ini, mungkin nggak tahu ya, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu TK. Tapi kemarin ikut lomba, tapi kalah kan ini. Ikut lomba selat pendek itu. Satu kecamatan nggak dapat juara itu, nggak apa-apa ya, yang penting mengikuti. Udah berani. Ya udah berani itu naik ke panggung, alhamdulillah berani, tapi kalah nggak apa-apa. Jangan mundur sahabat ya, kalau kita berjuang. Yang penting itu tuh eling. Yang penting iling. Eling lan waspada. Nah, iling lan waspada. Waspada itu apa coba? Waspada. Nah, waspada hampir sama ya. Iya. Nah, jadi lawas podo sahabat. Jadi kon waspodo. Saurunge kecekur waspodo. Ya. Makanya hati-hati kalau mau pengobatan ya silakan ke siapapun boleh untuk pengobatan ya. Tapi harus yang sembuh milik Allah. Manusia tidak yang bisa menyembuhkan. Tidaklah yang sakti juga. Hanyalah Allah yang sakti, hanyalah Allah yang kuasa. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu ya nggak ada bandingnya tuh ya kan. Langit ini nggak ada tiangnya, apa namanya itu kalau di Jawa cakak, penyangga sahabat. Kalau di Jawa itu cakak namanya, macam cakak tiang itu nggak ada. Ya manusia nggak ada yang melihat. Kenapa kok nggak jatuh itu loh? Itu rahasia Allah. Hebatnya Allah seperti itu. Makanya perlunya, pentingnya mengenal Allah gitu. Iya, kita mengenal Allah. Jangan kita menyembah apa ya macam. Sebelum banyak orang yang dia terlalu fokus ke arah mengenal Allahnya dulu. Padahal dasarnya itu ya mengenal diri. Iya, mengenal diri baru bisa mengenal Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Kenali dulu diri, biar tahu diri. Iya, betul. Jadi dia baru bisa tuh mengenal Tuhannya. Harus yang dicari tuh diri kita dulu, harus kita tahu. Oh iya. Jadi ya kan makanya suka ada ya man ana gitu kan. Siapa saya? Siapa saya? Berarti harus dicari ini siapa ini. Diri kita ini siapa? Kenali dulu diri kita. Ya kalau saya tahu mana itu sholawat itu kemarin. Tapi dikasih lagu. Man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma afwakum man
dengar ya kalau dikasih lagu ya. Berarti tapi itu kajiannya itu dalam tuh mas. Ya. Mana? Jadi kita disuruh mengenal diri. Iya, iya mengenal diri terus nanti mengenal Allah itu ya. Iya, mengenal diri. Jadi orang banyak yang nggak tahu diri itu ya karena dia belum mau mencari siapa diri sendiri ini gitu. Makanya kencengin tauhidnya biar nggak tergelincir sahabat-sahabat. Iya betul ini Mas ini bisa menjelaskan ini ya. Bisa belajar bareng intinya ya, kita kan nggak menggurui tidak, cuman bisa apa ya belajar bareng, belajar yang lebih baik begitu ya. Tuh. Jadi kencengin tauhidnya biar nggak sedikit-sedikit nanti percaya sama dukun. Iya betul tuh. Dikit-dikit ada orang bilang begini, dukun itu si A si B ini bisa mengeluarkan uang begini begitu. Iya. Kadang banyak orang yang tergelincir percaya akhirnya. Iya. Dia mau kaya kerja sabar-sabar. Iya. Dia malamnya dungo lah. doa. Ya itu begini. Ya kalau memang lu kaya, kalau siang tuh kerja ya, terus malamnya berdoa meminta memohon kepada Allah begitu. Jadi kita itu maju bareng. Kalau di Jawa ya macam ini dikir sama dapur. Kalau dikir itu berdoa, dapur itu kerja, gitu. Ya, ya. Nah, berarti kan dapur itu kan ikhtiar. Ya. Nah, terus di kiri berdoa, minta begitu, ya. Ya. Sahabat-sahabat jangan percaya sedikit-sedikit sama dukun, jangan percaya begini begitu nanti kalau sudah tergelincir masuk ke dalam ranahnya perdukunan, jadi ikut ke bawah. Nah, kemarin saya dapat info-info seperti ketipu nih. Iya banyak, penipuan tuh banyak. Jadi karena mungkin ya satu ya mereka karena ketidaktahuannya. Iya, betul. Jadi setiap ada yang mau bicara A, kedukun A, kedukun B dipercaya. Ya. Nah, nanti ketika sudah terjerumus, sudah masuk, tertipu baru. Nah, tuh. Ya dengerin sahabat-sahabat ini Mas Denis spiritual juga ya. Ya. Kita belajar. Sebenarnya kalau ini nggak perlu sih ke dukun-dukun karena di Islam pun mengajarkan kalau untuk mencari rezeki, kerezekian itu banyak kok asma-asma yang dari Quran. Ya. Terus kalau mau usaha lancar ya banyakin sholawat. Iya betul tuh. Sholawat. Nah, itu pernah itu saya menjadi itu saya ke Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Ini terbesar di Jawa Tengah. Ya. Itu saya silaturahmi ke Pak Kiai Haji Yusuf ya, Pak Yusuf ya. Yusuf itu Tegalrejo. Pada Magelang itu siapa yang mau mengamalkan sholawat Jibril itu sehari satu malam itu 1000 kali itu insya Allah kita mau dimudahkan oleh Allah rezekinya, urusannya gitu. Tuh sholawat Jibril sahabat itu pernah saya silaturahmi ke pondok pesantren. Itu kan banyak di tempat saya itu mondok di sana. Terus saya setiap sebulan sekali saya nganterin orang ke pondok. Terus saya silaturahmi ke Mbah Yai itu. Dulu juga pernah saya silaturahmi ke Malang ya, Mbah Ki Abdul Ghafur tuh. Ya suruh berdoa tuh. Kalau dari sana suruh baca Allah, Allah, Allah itu dalam hati. Walaupun sambil kerja, sambil apa itu boleh mengingat Allah terus itu hatinya mirip itu sudah pernah tuh saya kesana sampai tidur di pondok tuh sampai sekarang masih ingat saya keliling ke Simbahya itu pokoknya dari ujung barat sampai ujung timur Mas Denny. Cuman saya itu ngalah berkah aja tapi ya tuh.
Nah, yang sahabat-sahabat, alhamdulillah saya sudah berbincang-bincang sama Mas Denny, suaminya Mbak Anita Indiku. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberi jalan yang lurus kepada Allah ya, beri jalan yang lurus. Tuh. Ya. Mohon maaf kata-kata saya ini sama Mas Denny, apabila kata-kata saya atau kata-kata sahabat saya ini Mas Denny ada kesalahan, ada kekeliruan ya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena saya juga manusia biasa, tidak ada saktinya, hanya orang awam biasa. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya itu ya. Coba Mas Denny mau pesan-pesan? Udah. Ya udah sahabat-sahabat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tasbih, wajo, sholawat.